Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita mau perjalanan ke Sabarmati Bridge atau jembatan Sungai Sabarmati di Ahmad Abad. Ini penampakan salah satu kuil. Ibaratnya kalau di Bali itu namanya pura ya. Kalau sini namanya kuil, tempat ibadat orang Hindu. Nah, pemandangannya seperti ini. Ini ya. Ini sama Pak Mujibur, Bapak dosen, Mas Maulana, Adrian, sama Khairul Ajal. Ya, ini bangunan-bangunan tua nih. Alah, sinyalnya jelek lagi. Itu ada kayak kuil ya di bawah pohon tuh. Itu juga biasanya bagi umat Hindu untuk berdoa. Ini namanya tuk-tuk ya. Kalau di Jakarta namanya adalah bajai. Jalan raya ini di Ahmad Abad ya guys, di Ahmad Abad India. Itu juga kelihatan tuh jembatannya. Banyak tuh. Ulang nih. Nah, seperti itulah. Di sini tuh banyak anjing ya guys, berkeliaran. Tapi bedanya kalau di sini anjingnya tuh ibaratnya ramah lah, nggak ngejar-ngejar gitu loh. Jadi yang takut anjing nggak masalah, nggak apa-apa. Ini guys, India itu terkenal dengan teknologinya. Kita dulu ya guys. Bahkan bagi yang anak teknik pasti sudah tahu ya, kalau tekniknya India itu melebihi MIT di Amerika ya. Mau kemana? Oh, tidak tahu nih. Ini adalah orang yang homeless ya, yang tidak punya rumah. Biasanya tidur-tidur di jalan seperti ini kalau yang tidak punya rumah ya, kasihan ya. Guys, ini namanya adalah Sungai Sabarmati. Mati bukan artinya meninggal ya guys, ini bahasa India, namanya Sabarmati. Mari kita lihat seperti ini. Banyak orang menikmati suasana sungainya ya guys. Itu di situ sudah kelihatan Sabarmati Bridge yang modern, yang baru diresmikan oleh Perdana Menteri India ya, Sri Narendra Modi ya. Seperti ini. Sini juga ini dipakai untuk
orang-orang olahraga juga untuk jogging seperti itu. Ini banyak gedung-gedung hotel besar ya untuk bersepeda. Di sini banyak sekali nih, ada hewan angsa nih, angsa liar. Kalau foto. Iya, Tuh, ini di sunset. sunset Ada angsa liar. Kalau di Indonesia angsa nih udah diambil nih. Bisa dirica-rica atau digoreng ya. Tapi di sini kan orangnya kan pada vegetarian ya. Nggak makan yang daging-daging, bahkan telur aja nggak makan. Itu yang beragama Hindu ya. Banyak sekali ada bunga seperti itu. Nah, dianggap suci ya, seperti ini hampir sama dengan Sungai Gangga ya guys, tapi beda ya, seperti itulah ya. Samalah di Indonesia, di Jakarta kan juga kotor kayak gitu kan ya. Seperti inilah suasananya, tapi masih mending. Ini kan luas sekali, airnya itu tidak nganu ya, apa namanya, saat musim panas atau musim gugur gitu, atau maupun musim maksudnya kemarau ataupun hujan, debit airnya ya tetap seperti ini, tetap gitu, stagnan, tidak bertambah tidak berkurang. Meskipun ada sampah-sampahnya gitu, karena sistem drainasenya bagus, jadi tidak menyebabkan banjir. Kalau di Indonesia kan sistem drainasenya kurang ya di Jakarta tuh. Jadi sedikit ada sampah sudah tersumbat banjir sudah. Kalau di sini enggak. Nih di sini juga banyak hewan-hewan tuh, burung-burung. Di sini banyak hewan-hewan liar. Burung gagak, burung beo, burung jala, burung merak, monyet, burung kakak tua ya, bukan kakak tua sih, kayak jenis parrot, kayak lovebird gitu-gitu, banyak di sini liar. Jadi kalau di sini tuh untuk cari makanan halal tuh mudah banget. Soalnya mereka kan otomatis kan, kalau yang Hindu kan nggak makan sapi ya, karena sapi itu adalah dituhankan oleh mereka. Jadi ya otomatis nggak makan daging. Terus namanya kan mereka kan vegetarian. Jadi makanan yang dipastikan untuk vegan itu maksudnya ya otomatis 100% halal, karena nggak bakal pakai minyak babi. Jadi 100% halal gitu loh. Jadi tidak usah dipertanyakan lagi. Ada sih yang produk-produk yang mengandung babi, tapi itu spesifik lebih ke sosis gitu ya. Itu yang dimakan oleh yang India yang non vegetarian, yang makan daging juga, tapi dia makannya biasanya babi sama ayam. Tapi sangat sedikit sekali orang yang tidak vegetarian. Lebih banyak, ibaratnya ya 90%, bisa diibaratkan 90% itu vegetarian. Tapi di sini juga banyak muslimnya, karena di India itu kurang lebih populasi Hindunya itu, untuk pengetahuan ya ini guys, 87%. Seperti Indonesia kan Islamnya 87%. Kalau di India Hindunya ya 87%, Islamnya sekitar 14%-an kalau tidak salah ya. Nah, dari penduduk India yang kurang lebih 1,5 miliar itu sudah 300 juta sendiri. Jadi ibarat 100% penduduk Indonesia 300 jutaan itu ibaratnya 14%-nya penduduk Islam di India, atau total pemeluk Islamnya yang ada di India. Jadi cukup besar ya. Cuma tidak terekspos aja kalau di sini Islamnya kelihatannya persentasenya kecil, tapi ternyata jumlahnya seperti penduduk Indonesia. Seperti itu, tapi juga ada agama lain juga guys.
di sini. Ya seperti Indonesia lah, ada yang berkeyakinan Islam, ada yang Hindu, ada yang Kristen, Katolik, Buddha juga ada. Apalagi Buddha itu asalnya dari India ya guys. Ada di salah satu kota di India lah. Di sini juga ada yang beragama Yahudi juga ada. Ada tempat ibadahnya juga. Tapi di sini untuk menemukan kayak gereja gitu sama masjid tuh jarang-jarang. Di sini tuh adanya masjid jamaah itu atau jamaah mos itu peninggalan dari Kesultanan Gujarat ya. Jadi dulu di sini ada dipimpin oleh sultan atau raja yang beragama Islam. Ya, tapi runtuh kerajaannya karena dikuasai kerajaan Mughal, kekaisaran Mughal. Terus Mughal berkuasa. Mughal kan ya beragama Islam ya guys. Tapi mereka kerajaan Mughalnya itu tidak memaksakan keyakinannya harus dipeluk oleh warganya, makanya tetap bisa berdampingan. Jadi Hindu dan Islam tetap berkembang walaupun Islam tetap menjadi minoritas. Tapi sebagai seorang raja, beliau itu tidak memaksakan untuk keyakinannya itu untuk dipeluk oleh rakyat yang beragama Hindu. Gitu. Baiknya di sisinya seperti itu. Bahkan dulu kan terkenal di nama Juda Akbar itu ya. Itu kan salah satu kaisar dari kerajaan di India itu memiliki banyak istri. Nah, salah satu istrinya itu beragama Hindu, tahu kan di film-film India. Nah, itu juga suaminya tidak memaksakan istrinya untuk memeluk agama Islam. Sudah terkenal lah. Kisah saya pasti di Indonesia yang pernah nonton filmnya pasti tahu. Ini jalan-jalan santai aja ya guys, menikmati sunset. Di India sekarang sudah jarang yang menggunakan masker ya guys. Kalau orang Indonesia masih pakai. Ya untuk jaga-jaga aja lah ya guys. Untuk perlindungan diri, namanya di negara orang. Tuh jembatannya penuh itu untuk wisata atau apa nggak tahu ya. Bagus sekali arsitekturnya. Panjang loh guys. Itu jembatannya dari baja ada. Jadi kuat. Jadi pada aja berapa? Ini ada yang sama-sama istri, ada yang pacaran, atau hangout sama teman-teman, ibaratnya langsung dipakai seperti itulah. Kalau di Indonesia mungkin ibarat jembatan Kutai Kartanagara mungkin ya, atau jembatan Suramadu. Tapi kalau Suramadu kayaknya lebih lebar lebih panjang dari ini deh. Ini kayaknya cuma berapa ratus meter aja. Itu 1 kiloan. Tidak terlalu panjang jaraknya. Ini juga ada persewaan sepeda. Ribet kalau berdua.
Apalagi ini kalau malam bagus banget guys. Ada lampu-lampunya gitu loh itu. Ada lampu-lampunya gitu warna-warni jadi bagus. Sangat ramai sekali. Jam 40. Kalau yang kayak gitu otomatis muslim ya guys. Udah terlihat pakai jilbab, tapi ada juga yang muslim tapi tidak berjilbab ya. Seperti di Indonesia lah, sama. Udah ya, sampai sini dulu ya guys. Sampai jumpa di next vlog selanjutnya. Bye bye.